bahwa proses penanganan pelanggaran kepemilikan itu waktunya sudah, dan bahwa 7 hari sejak diketahui harus sudah melapor ke penyelenggara atau pengawas pemilu terdekat. Kita punya kebiasaan itu kan menunggu kaget sudah 8 hari 9 hari baru mereka lapor. Tapi ya syarat formil itu inti ada di situ. Siapa terlapor, dan kapan kejadian, waktu kapan kejadian. Terus kesesuaian tanda tangan itu kan kita bisa lihat di KTP. Tapi kapan kejadian itu menentukan. Biasa banyak kejadian orang terkecoh itu di situ. Dia apalagi kalau dia dapat informasi dari orang, dia bukan yang alami langsung. Dia hanya ngomong saja bahwa ini dalam kereta waktu. Nanti proses kita sudah terregis, klarifikasi dalam pertanyaan tadi. Kapan dia ketahui baru dia mulai ini? Ya dengan sendirinya bahwa ke depan akan sedikit kesulitan bagi kita untuk memutuskan. Jadi syarat formil tadi, terlapor siapa, nama dan seterusnya itu pasti kita ini. Terlapor siapa, atau pendukung atau apa, umur tidak boleh di bawah 17 tahun yang terlapor. Apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing itu bisa kita lihat. Ya sipil seperti itu. Tapi itu menentukan punya proses lanjut. Intinya bahwa teman-teman kita harus terus berkomunikasi. Ketika ada informasi yang masuk seperti itu, secepatnya bisa komunikasi untuk ada arah. Kita di Alor, kenapa di Teluk dan Alto kita coba berkolaborasi? Karena memang pengalaman kemarin ada beberapa catatannya. Catatan khusus di Teluk itu ada data dalam proses rekapitulasi yang sampai ada satu desa baru dimunculkan di kabupaten. Sedangkan Alto itu ada 2 desa yang tertukar. Itu bahkan kita di kabupaten juga tidak terdeteksi sampai terdeteksinya di provinsi. Nah ini hal-hal yang perlu dibangun sinergitas. Jadi kami mau sampaikan di Bawaslu kita dengan KPU bahkan dari pusat itu ya sudah punya komitmen sama untuk kita saling berbagi, saling terbuka untuk kita mensukseskan pelaksanaan pilkada ini. Sehingga teman-teman kalau macam ada dugaan pelanggaran yang ditujukan ke KPPS atau KPPS atau KPPK, itu sudah bangun komunikasi dari awal supaya teman-teman bisa menjawab. Sedangkan dalam proses kalau sudah sampai di proses penanganan itu tentu pasti kita akan ada sekarang bisa karena kita sudah berproses dengan penanganan. Tetapi sekali lagi ada informasi awal silakan berbagi sehingga teman-teman di penyelenggara teknis juga bersiap. Ataupun katakan ada pencegahan yang harus teman-teman lakukan, silakan berkomunikasi. Intinya bahwa kita punya terjawab. Jadi kalau di pemutahiran kita ada sekarang tahapan pemutahiran, kita masih bisa agak aman karena ya hampir selalu berkoordinasi dan data pemilih itu sudah diakomodir baik yang TPS maupun TPS yang sudah mulai proses kemarin sudah selesai di pleno DPSAD tingkat TPS. Tanggal 5 hari 9 sampai 11 ada di tingkat PPK. Karena nanti setelah ini nanti langsung pada proses penetapan DPT. Kita berharap apabila data yang sudah ada sudah sinkron, sudah berkoordinasi dengan baik dengan teman-teman PPK dan jajaran, sehingga itu kita pastikan pemilih-pemilih itu sesuai. Terus nanti teman-teman di kecamatan akan berhadapan dengan
pelaksanaan kampanye. Khusus pelaksanaan kampanye tentu ini kalau untuk teman-teman di PPK ya masih sedikit agak ringan dalam tugas, tetapi untuk teman-teman di Panwas Kecamatan atau desa itu sudah siap untuk melaksanakan tugas. Yang pertama mengawasi seluruh tahapan kampanye. Jadi nanti sesuai dengan nanti kita menunggu KPU tentang kampanye. Nanti di situ diatur seperti apa jadwalnya, seperti apa titik-titik kampanye, dan seperti apa metode kampanye, dan seperti apa tempat pemasangan APK. Tempat pemasangan APK itu sudah nanti ditetapkan dari KPU Kabupaten. Selanjutnya nanti kita akan awasi di situ. Jadi isu yang kalau di awal ya untuk di tahapan kampanye yang bisa akan kita menjadi mitigasi kita adalah ujaran kebencian, kampanye yang ya istilahnya tidak sesuai dengan mencederai paslon tertentu, atau bisa menyampaikan materi kampanye yang dihujat. Itu pernah terjadi di Kabupaten 2018. Sekarang kita mau mitigasinya, kita menyusun langkah strategi kita seperti apa. Kita di Kabupaten kemarin kami sudah waktu penyerahan PA hasil klarifikasi ke tim paslon masing-masing, kita konsepnya kalau kita mengundang paslon atau timnya datang ke kantor kita kegiatan, itu hanya 1-2 orang yang hadir. Tapi coba kita bahas strateginya. Kita yang mengunjungi tim dan paslon masing-masing, dan kita atur waktu. Hari ini ada di paslon A, kita turun dengan tim kepenjuru. Kita jelaskan apa larangan, terutama larangan itu pasal 69 Undang-Undang 10/2016. Itu ada banyak larangan di situ yang kita sampaikan. Terus ada tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang 10 itu apa saja, itu kita sampaikan. Terus terkait dengan nanti ada pemasangan APK itu di titik-titik mana yang bisa, mana yang dilarang, itu kita sampaikan. Maksudnya ini mitigasi atau perencanaan yang kita buat supaya paling tidak informasi pengetahuan itu mereka tahu dan mereka eksekusi di lapangan. Jadi selama ini kan kita undang datang, tapi yang datang kan 1-2 orang. Ini dia tidak mungkin, apalagi dia berhadapan dengan bakal calon, dia tidak mungkin omong apa yang kita. Jadi alangkah bagus kita yang turun. Karena kalau seandainya ya ini ada 5 pasangan calon, maka ya, kita butuh 5 hari.